Shalom, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan warta lisan. Yang pertama ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Minggu Trinitas secara online kita hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakannya ibadah di gereja. Atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 0190742202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Yang ketiga, ibadah online menindaklanjuti surat edaran keempat BPMSW GKI SW Jatim dan pesan pastoral BPMS GKI tanggal 24 Mei 2020, maka diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah minggu masih dilaksanakan secara online sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan sambut ibadah kita dengan menyanyikan lagu Muliakan Tuhan Allah, KJ 14. Ibadah Minggu Trinitas ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada minggu ini kita beribadah dengan tema Hidup dalam penyertaan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku memberkati Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setiap
Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pujian yang baru saja kami nyanyikan mengingatkan kami betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan setia memelihara kehidupan kami, dan Tuhan memenuhkan segala kebutuhan kami. Tuhan, pada saat-saat seperti ini, kami sungguh berharap akan pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami. Bukan saja kehidupan kami ya Tuhan secara materi, secara jasmani, tetapi juga untuk kebutuhan kami secara rohani. Terutama ya Tuhan ketika kami menyadari bahwa di dalam hidup kami tersembunyi dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, atau bahkan melalui pikiran kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun itu, memberikan kepada kami pengampunan, memberikan kepada kami kemurahan. Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami, sehingga semua dosa dan salah kami boleh Tuhan hapuskan. Tuhan Yesus Sang Penebus, di dalam pengorbanan-Mu, kami memohon kemurahan Bapa, kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Berita anugerah terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, yang mengatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Kami umat selamat oleh kasih.
Silakan duduk, saudara. Mari saudara-saudara kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah perlindungan dan pertolongan kami yang kekal. Allah yang Maha Kasih, yang memberikan kepada kami Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Allah yang menyertai kami, Allah yang mencipta kami, Allah yang membaharui hidup kami di dalam persekutuan Allah Trinitas. Dan pada saat ini di dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin jalannya perenungan ini. Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin hati dan pikiran kami, supaya hanya terkonsentrasi kepada jalannya pemberitaan sabda-Mu. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami mohon berkat kuasa-Mu atas kami semuanya, sehingga ketika kami selesai mengikuti ibadah ini, kami boleh siap memasuki ibadah nyata di dalam kehidupan kami sendiri-sendiri. Kami berdoa, memohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara, Yusuf anak Yakub dikenal sebagai seorang perantau yang sukses pada zamannya. Karirnya dimulai dari bawah. Karena perjalanan hidupnya itu ia seringkali disebut from zero to hero. Dan banyak orang pada masa ini ingin menjadi hero. Banyak orang ingin hidupnya sukses. Maka nasihat kuno dulu mengatakan jerbasuki mawa beyo. Ya, jerbasuki mawa beyo. Saudara-saudara, hidup di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini memerlukan sebuah kreativitas dari seseorang, dari banyak orang, untuk membuat hidupnya bisa jauh lebih produktif. Orang dulu mengatakan sing sopo obah bakale mamah. Ya, itu nasihat-nasihat umum, tetapi saya kira bisa mendukung nasihat-nasihat firman Tuhan. Ya, nasihat firman Tuhan juga mengatakan orang itu diminta bekerja kalau dia mau makan. Saudara, di Mesir Yusuf mula-mula menjadi seorang budak di rumah Potifar, kita tahu itu. Karena kemudian
fitnah dari istri Potifar itu kemudian Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara ia menjadi kesayangan kepala penjara, sehingga membuat segala kepercayaan itu diberikan kepada Yusuf. Dari penjara, Yusuf itu menjadi seorang ahli tafsir mimpi. Ketika ia dapat mengartikan mimpi Fir'aun itu yang mengubah kehidupan Yusuf. Yusuf akhirnya mencapai karir, berada di puncak. Ia diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir waktu itu. Kita mungkin bertanya, bagaimana Yusuf bisa mencapai puncak kesuksesan itu? Saudara, di dalam bagian catatan Alkitab Kejadian 39 ayat 23, di sana dikatakan, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kata kunci keberhasilan hidup itu adalah karena Tuhan menyertai. Hari ini kita beribadah juga dengan tema tentang penyertaan Tuhan. Ada dua karakteristik penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Penyertaan Tuhan itu disampaikan oleh Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Di sana mengatakan dengan jelas, di ayat 19 pernyataan Tuhan itu di dalam formula baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di dalam baptisan itu melekat tindakan penyertaan Tuhan. Sedangkan di dalam ayat ke-20 memuat pernyataan Tuhan Yesus secara eksplisit. Karena di ayat 20 itu Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, di dalam konteks amanat agung ini, siapa itu Tuhan Yesus? Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus itu adalah manusia kebangkitan yang telah mengalahkan maut? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang berkata di dalam ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi." Yesus yang berkata menyertai kamu sampai kepada akhir zaman itu adalah seorang penguasa surga dan bumi. Pada Yesus itu melekat yang disebut segala kuasa. Di dalam bahasa Yunani itu adalah menggunakan kata pasa exousia. Exousia itu saudara artinya adalah kuasa yang adil, kuasa yang sungguh-sungguh, kuasa yang tidak semu, bukan kuasa yang etok-etokan. Kalau kita kan mungkin lihat ada kuasa yang etok-etokan, loh apa ada itu kerajaan yang tidak sebenarnya, etok-etokan itu tidak sebenarnya. Kerajaan-kerajaannya itu kayaknya berkuasa padahal cuma semu. Tetapi exousia artinya adalah kuasa untuk menguasai sesuatu atau seseorang. Exousia adalah sebuah kuasa, kekuasaan yang menggambarkan adanya sebuah otoritas secara penuh. Jadi kalau Yesus memiliki segala kuasa yang ada di surga dan di bumi, maka itu dapat dikatakan bahwa kuasa Yesus itu tidak terbatas. Segala kuasa itu ada di dalam kendali Dia. Kuasa itulah yang dikatakan oleh Yesus menyertai para murid. Saudara-saudara, memang pernyataan Yesus sebagai penguasa di surga dan bumi muncul setelah melihat sikap para murid yang terbelah. Di ayat 17 dikatakan mereka menyembah Yesus. Di atas bukit itu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, sikap mereka menyembah.
Tetapi ternyata ada beberapa orang yang dikatakan ragu-ragu. Tidak disebutkan di dalam ayat ini beberapa orang yang ragu-ragu itu siapa. Oleh Matius tidak disebutkan, artinya subjek yang ragu-ragu itu tidak penting untuk dicatat. Tetapi yang menjadi penekanan oleh Matius di sini adalah bahwa keraguan itu menjadi penanda kelemahan yang melekat pada diri para murid Yesus. Orang beriman pada saat itu ketika mereka melihat Yesus tampil dengan cara berada yang berbeda, hadir dengan cara yang berbeda, mereka menjadi ragu-ragu. Mereka menjadi kurang percaya. Di dalam batinnya ada konflik sehingga tidak tenang. Mereka kurang percaya. Maka melalui penjelasan Matius ini sebetulnya mengingatkan kita pada peristiwa ketika Yesus itu berjalan di atas air yang dicatat di dalam Matius pasal 14. Kita lihat responnya pada saat itu ketika Petrus itu melihat Yesus berjalan di atas air dengan gagah berani, dia ingin berjalan bersama Yesus, menyambut Yesus berjalan di atas air itu. Tetapi ketika kemudian ada tiupan angin, maka goyahlah iman Petrus. Dia menjadi ragu-ragu, dia menjadi bimbang. Kemudian dia mulai tenggelam dan dia berseru, "Guru, Tuhan, tolonglah saya." Saudara-saudara, keraguan-raguan bisa membuat kita terjatuh. Keraguan-raguan bisa membuat hidup kita menjadi tidak punya kekuatan. Ketika kita menghadapi tiupan angin masalah yang melanda perjalanan hidup kita, ketika hidup kita kurang punya keyakinan kepada Tuhan, hidup kita berada di dalam bahaya kejatuhan. Karena itu, janganlah menjadi peragu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, sebab segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya. Dengan kuasa itu ia menyertai kita. Dan kita percaya dengan kuasa itu membuat hidup kita berhasil. Saudara-saudara, di dalam tubuh kebangkitan, ternyata memang Tuhan Yesus tampil dengan cara berada yang berbeda. Ketika Yesus belum disalibkan, Yesus hadir secara fisik langsung bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus itu pasca mengalami kebangkitan, maka cara berada Yesus itu tidak seperti itu lagi. Bahkan sesaat lagi Yesus akan naik ke surga. Artinya para murid menghadapi situasi yang baru terkait cara berada Yesus yang berbeda. Dan mereka harus beradaptasi. Keadaan yang baru itu saya sebut seperti istilah yang lagi ngetren saat ini, new normal. Untuk menghadapi new normal itulah Tuhan Yesus meneguhkan iman mereka bahwa ia akan menyertai mereka dengan kuasa-Nya. Karena itu mereka tidak perlu khawatir. Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa kepada sampai akhir zaman." Saudara-saudara, kita pun saat ini juga diperhadapkan pada kondisi new normal. Bukan karena cara berada Tuhan Yesus yang baru, tetapi new normal berkaitan dengan kehidupan yang sedang terjangkit wabah virus corona. Keadaan new normal itu bagi sebagian orang menimbulkan keraguan, menimbulkan kebimbangan, bahkan mungkin membuat seseorang bisa gagap. Ada ketidaktahuan bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan situasi new normal itu.
Tetapi ada satu penghiburan dan peneguhan bagi kita murid Yesus pada masa kini. Karena Tuhan dengan segala kuasa-Nya akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ingat juga firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 39. Di sana dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Jika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita akan dibuat berhasil. Yang kedua, saudara, Tuhan menyertai kita dengan maksud tujuan agar kita melakukan misinya. Saudara, perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya sangat jelas. Di dalam ayat 19 dan 20. Di ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah sebuah imperatif langsung dari Tuhan Yesus. Sifat perintah ini mengikat dan mendesak. Yang dimaksud mengikat memiliki arti berlaku bagi semua orang percaya. Semua orang percaya terikat, terhisap di dalam perintah ini di sepanjang zaman. Mendesak di dalam pengertian karena pengaruh kuasa dosa harus segera dihentikan. Dunia yang terancam mengalami pembusukan karena dosa itu harus ditawarkan dengan kasih Kristus. Dan cara menyalurkan kasih Kristus itu kepada dunia adalah melalui menjadikan segala bangsa murid Yesus. Karena pentingnya amanat agung ini, saudara, maka setiap orang yang telah mengalami kemuritan oleh Kristus hendaknya mengerjakan pemuritan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya, pemuritan itu, saudara, bukan sekedar menjadi program gereja. Tetapi pemuritan itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Menjadi gaya hidup gereja. Menjadi gaya hidup murid Kristus. Kita diutus pergi, maksudnya menjumpai sesama untuk menyampaikan kabar sukacita. Kita diutus pergi untuk menjumpai mereka, bukan untuk rekreasi, tetapi untuk bermisi, menjadikan mereka menjadi murid Yesus. Saudara, melalui perutusan untuk memuridkan semua bangsa itu, terlihat ada sebuah konsep karya keselamatan dari Allah yang bersifat universal dan secara progresif itu sedang berlangsung. Ada perluasan perkembangan dari tugas perutusan misi yang diberikan Yesus kepada para murid. Kalau sebelumnya Bapa hanya mengutus Yesus untuk mencari domba yang terhilang dari umat Israel, Matius 10 ayat 5 sampai 6, maka domba yang terhilang yang telah diselamatkan dan ditemukan dijadikan para murid itu kemudian diutus oleh Yesus untuk menjangkau semua bangsa, memuridkan mereka. Ada sebuah transformasi kehidupan untuk menjadikan semua bangsa di dalam terang kasih Yesus. Yang mana sebelumnya mereka belum mengenal Kristus, mereka hidup di dalam kegelapan, tetapi karena pengenalan dan pengalaman hidup bersama Kristus, menjadi murid Kristus, mengalami kemuritan, ia berpindah dari gelap menuju terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan itulah yang disebut gereja. Itulah yang disebut para murid. Dan cakupan atau luasan tugas misi itu seluas cakupan luasnya kuasa Yesus, yaitu meliputi semua bangsa. Semua bangsa akan mengalami kemuritan di dalam Kristus. Mereka akan mengalami berkat Abraham. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa
semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkah. Siapa itu? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, yang menyembah kepada Tuhannya Abraham. Orang-orang yang di masa Abraham itu percaya dan menantikan kehadiran Mesias. Orang-orang yang di zaman Yesus yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias. Dan orang yang hidup setelah Yesus yang melihat dan yakin percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Orang-orang itu yang akan hidupnya mengalami berkat Tuhan. Saudara, kalau begitu bagaimana caranya memuridkan semua bangsa? Bagaimana caranya supaya semua bangsa itu menjadi murid Yesus? Saudara, tentu bukan dengan cara paksaan, tentu bukan dengan cara kekerasan, tetapi harus dengan kasih dan kelembutan, agar semua bangsa itu mengenal dan mengalami kasih Kristus. Mereka perlu mengalami baptisan dan pengajaran. Di dalam baptisan yang dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu menyatakan bahwa ia seseorang yang dibaptis itu, di dalam imannya, ia hidup terhisap di dalam persekutuan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga mereka mengalami kasih penyertaan Allah Trinitas. Mereka yang menjadi murid Kristus, mereka juga mengalami pengajaran yang bersumber dari ajaran dan teladan Kristus, sehingga mereka belajar hidup seperti Yesus. Dan untuk mewujudkan itu, sekali lagi kita dipanggil untuk terlibat di dalam pemuritan itu. Karena itu amanat agung ini bersifat imperatif, amanat agung ini bersifat transformatif, amanat agung ini bersifat partisipatif. Saudara, di tengah pandemi ini mungkin banyak orang berfokus pada dirinya sendiri, sehingga lalai untuk bermisi. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan agar kembali menekuni tugas panggilan kita. Jangan hanya berfokus pada diri kita sendiri. Jangan menyerah dengan tantangan hidup ini. Jangan menjadi peragu. Kita ingat bagaimana Tuhan juga pernah berkata kepada Yosua. Ketika Yosua orang yang muda itu menghadapi tantangan hidup, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Pegang janjinya dan rasakan berkat penyertaannya untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami memohon Tuhan berbelas kasihan kepada semesta yang saat ini sedang sakit karena terpapar wabah virus corona. Kami berdoa kiranya para pemimpin dunia memiliki kesatuan hati untuk bekerja sama menangani wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk penelitian-penelitian kesehatan yang dilakukan oleh para ahli, supaya mereka dapat menemukan vaksin yang dapat dipakai untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, berikan hikmat kepada mereka supaya bersama dengan jajarannya dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona. Biarlah ada kesatuan hati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kami berdoa untuk Jawa Timur, berdoa untuk Gubernur kami Ibu Khofifah, berdoa untuk Kota Batu, kami berdoa untuk Wali Kota kami Ibu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Bapak Punjul Santoso. Tuhan, tolonglah mereka, supaya mereka juga boleh bersatu hati bekerja sama di dalam menangani penyebaran wabah virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter yang berada di garda terdepan melayani pasien yang sakit. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memberikan perlengkapan kepada mereka, terutama untuk alat pelindung diri, ketersediaan alat-alat kesehatan, semuanya ya Tuhan, supaya di rumah sakit, puskesmas tersedia peralatan yang memadai untuk menunjang pelayanan para dokter tenaga medis. Kami berdoa untuk sesama kami yang mungkin terjangkit wabah virus corona ini, baik yang ada di tingkat pusat, di provinsi maupun yang ada di daerah, di Kota Batu. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan memberikan daya imun yang baik kepada mereka sehingga mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi, ya Tuhan ringankanlah beban ekonomi mereka, terutama jemaat-Mu di GKI Batu ini. Mungkin mereka ada yang terkena PHK, dirumahkan dalam waktu yang tidak terbatas. Ya Tuhan, kiranya berkat-Mu, rezeki-Mu tetap mengalir juga untuk mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih sekolah di rumah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kerajinan dan juga memberikan kepada mereka supaya tidak bosan, supaya mereka tetap bisa menikmati hari-hari mereka yang ada di rumah. Kami berdoa ya Tuhan untuk para lansia kami yang ada di GKI Batu. Kami berdoa untuk Bapak Stanford, kami berdoa untuk Ibu Satuni, kami berdoa untuk Ibu Damayanti Buntaran, untuk Ibu Evi, Ibu Meni, untuk Bapak Buyung Ajis, untuk Pak Tanto, untuk Pak Seno, untuk Pak Suhadi, untuk Pak Eko Harno, untuk Ibu Erna, untuk Ibu Hera, untuk Bapak Niko, Ibu Tin, Bapak Yohanes Masa, juga para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, supaya mereka tetap sehat, terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari wabah virus corona.
Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lukman. Kami berdoa untuk Bapak Hadi Widodo, untuk Ibu Kristiaman, untuk Ibu Ahutasoid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina Hutasoid, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Pak Mulyanto, dan Bu Supatmi. Tuhan, rawatlah mereka, pulihkanlah mereka, berikan kekuatan yang baru kepada mereka, berikan kesegaran supaya saudara-saudara kami boleh diringankan dari sakit mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan yang memberkati kehidupan kami masing-masing, Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, dan Tuhan, Engkau yang memberkati rencana-rencana hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Batu, kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, supaya setiap pelayanan kami boleh berkenan bagi Tuhan. Demikian yang menjadi permohonan kami Bapa di surga, kami naikkan kepadamu melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberi persembahan pada Tuhan. Nah, persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan KJ 288. Silakan jemaat untuk berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Yalah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan telah Tuhan berikan waktu lagi kepada kami untuk beri persembahan kepada Tuhan sebagai rasa bukti syukur kami pada Tuhan. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan telah memimpin kami sampai pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan, supaya Tuhan juga menolong memimpin majelis jemaat untuk mengelola persembahan dengan baik dan dapat bertanggungjawabkan pada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga akan sucikan persembahan ini Tuhan untuk pelayanan khususnya di GKI Batu maupun pelayanan yang lebih luas lagi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada Tuhan, juga untuk berkati saudara-saudara kami yang sudah memberi persembahan pada Tuhan, seperti Tuhan sudah memberkati kami hari-hari sebelumnya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, pada saat ini juga terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini Tuhan, supaya menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap setia dan percaya, dan sungguh-sungguh tidak ragu untuk percaya pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Roh Kudus, kuatkanlah
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.